Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pembelajar akuntansi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Oktavianto dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Setelah kemarin kita mempelajari bagaimana memproses jurnal khusus dari bukti transaksi, kemudian dicatat pada jurnal khusus, yakni jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas, maka hari ini kita akan lanjutkan pembahasan praktikum akuntansi pada materi buku besar perusahaan dagang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran bersama saya di sesi ini, seharusnya kalian mampu. Yang pertama, memahami kegunaan buku besar utama dan buku besar pembantu. Yang kedua, melakukan rekapitulasi jurnal khusus. Yang ketiga, melakukan posting ke buku besar utama. Dan yang keempat adalah melakukan posting ke buku besar pembantu. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita flashback terlebih dahulu terkait dengan siklus akuntansi di perusahaan dagang. Dulu kita sudah membahas kaitannya dengan bukti transaksi yang menjadikan bukti validnya sebuah transaksi pada perusahaan dagang. Nah, bukti transaksi ini yang dijadikan acuan bagi para akuntan untuk mencatat pada jurnal. Dalam perusahaan dagang, kita kenal jurnal umum dan jurnal khusus. Langkah berikutnya yang akan kita bahas hari ini, setelah Anda memproses jurnal khusus, langkah selanjutnya adalah memindah bukukan atau memposting pada buku besar utama dan buku besar pembantu. Mari kita ingat lagi pengertian dari buku besar. Mungkin Anda sudah pernah belajar ini ya di mata pelajaran akuntansi dasar kelas 10. Ya. Buku besar atau ledger itu adalah kumpulan akun dalam suatu periode akuntansi tertentu ya. Dalam satu tahun itu akun-akunnya yang terlibat apa aja. Misalnya ada kas, ada persediaan barang dagang, ada utang, dan lain sebagainya. Itu dimasukkan ke buku besar. Nah, buku besar ini merinci saldonya itu berapa dari masing-masing akun itu. Misalnya kas dalam satu tahun itu saldonya sampai akhir periode itu ada berapa. Nah, kita bisa tahu itu dari buku besar. Dalam perusahaan dagang kita kenal ada dua jenis buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama ini prinsipnya hampir sama seperti ketika Anda melakukan posting buku besar pada perusahaan jasa. Nah, buku besar utama itu adalah kumpulan akun dalam suatu periode akuntansi tertentu, misalnya kas, piutang dagang, modal, dan persediaan barang dagang, dan seterusnya seperti itu. Nah, akun-akun tersebut itu saling terpisah dan berdiri sendiri dengan fungsi untuk mengikhtisarkan atau merangkum atau meringkas pengaruh transaksi pada perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Jadi kita bisa tahu dari situ, kasnya itu berubah karena apa saja. Oh, karena ada penerimaan piutang sehingga kasnya bertambah. Oh, karena membayar biaya bahan baku misalnya seperti itu. Berarti kan kasnya berkurang. Oh, membayar biaya listrik, berarti kasnya berkurang. Nah, dari situ kita bisa lihat dari buku besar utama itu. Nah, kemudian pencatatan ini dilakukan secara berkala dan didasarkan pada jurnal khusus atau hasil rekapitulasi jurnal khusus. Jadi yang dimaksud secara berkala di sini adalah setelah dicatat di jurnal khusus, kemudian dipindahkan ke buku besar. Biasanya itu dilakukan pada akhir periode akuntansi atau biasanya 31 Desember seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar praktiknya. Berikutnya adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini tujuannya adalah mencatat perincian akun yang ada di buku besar utama. Kalau di buku besar utama kita bahas ada akun kas sendiri, ada akun utang sendiri, kemudian ada akun piutang itu sendiri.
Nah, kalau di buku pembantu ini lebih detail lagi. Utangnya itu kepada siapa, piutangnya itu siapa saja, jumlahnya berapa. Nah, ini detail di sini. Maka dari itu buku besar pembantu itu ada berbagai macam. Ada buku besar pembantu utang, pembantu piutang, pembantu persediaan, pembantu peralatan, dan lain sebagainya. Nah, apakah semuanya perusahaan itu punya seperti ini? Tentunya tidak. Itu disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, ingat ya, ini di sini akuntansi itu sebagai seni itu kayak gini. Jadi, setiap perusahaan itu pasti beda-beda penerapan kebijakannya. Nggak bisa disamakan karena ini menyangkut masing-masing perusahaan. Tapi umumnya yang dipakai buku besar pembantu dalam perusahaan itu ada dua, yaitu buku besar utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Nah, buku besar pembantu utang yang pertama. Buku besar pembantu utang itu adalah buku besar pembantu yang mempunyai fungsi untuk mencatat keseluruhan transaksi utang maupun pelunasan utang pada kreditur pada suatu periode tertentu. Ambil contoh, ini ada nama krediturnya Toko Mawar, kodenya 2101.2. 2101 itu dapat dari mana? Dapat dari kode utang dagang pada perusahaan itu. Nah, 2 itu adalah urutnya toko itu. Toko Mawar itu urutnya 2 kalau di perusahaan. Nanti ada yang urutnya 3 berarti 2101.3 seperti itu. Nah, di sini bisa lihat secara rinci apa sih yang menyebabkan timbulnya utang? Oh, karena tanggal 5 itu melakukan pembelian secara kredit, maka timbul utang di situ. Kemudian tanggal 8, kenapa utangnya bisa berkurang? Oh, karena adanya retur pembelian dari transaksi tanggal 5. Terus kemudian kalau melunasi utang juga ada tulisannya di situ. Jadi detail gitu loh. Sampai akhir periode saldonya masih berapa utangnya itu, maka detail kepada toko itu berarti di akhir periode masih ada utang sejumlah 22 juta seperti itu. Nah, yang kedua adalah buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang ini berfungsi untuk mencatat keseluruhan transaksi piutang maupun penerimaan pelunasan piutang dari debitur dalam suatu periode tertentu. Nah, di sini bisa dilihat nama debiturnya siapa, kemudian kodenya berapa. Kalau di sini kodenya 1102, ini artinya adalah piutangnya itu. Kodenya dari kode piutang itu. Kemudian 2 di sini adalah urut debitur itu. Nah, dari buku besar pembantu piutang ini bisa dilihat dari mana sumber terjadinya piutang. Oh, di sini sumbernya dari penjualan kredit. Maka ditulis di sini. Kemudian pengurangannya karena retur penjualan dan karena pelunasan piutang, sehingga saldo di akhir itu bisa diketahui dari buku besar pembantu piutang ini. Oke, setelah ini saya akan jelaskan sesi praktik. Baik, saya sudah siapkan modul, ada di Google Classroom, silahkan dipelajari. Di sini ada teorinya juga, terkait buku besar utama dan buku besar pembantu. Kemudian untuk contoh praktiknya kita menggunakan UD Karunia per 30 November 2019. Di sini ada daftar saldonya. Kemudian kalian sudah diberikan contoh pencatatan di jurnal khusus. Nah, silahkan diperhatikan di layar kalian sudah ada 2 file ya. Di sini yang sebelah kiri adalah jurnal khusus dan yang sebelah kanan adalah rekapitulasi jurnal khusus dari UD Karunia. Nah, dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum di sini kita akan melakukan rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini tujuannya adalah untuk memperinci transaksi-transaksi apa saja yang ada pada
jurnal khusus di UD Karunia. Kalau di jurnal pembelian berarti transaksi yang dicatat di situ kan kemarin adalah pembelian, kemudian serba-serbi di sini ada peralatan, kemudian ada utang dagang. Nah, di situ jumlahnya dipindahkan ke rekapitulasi ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah Anda mengisi kode akun dulu. Di mana dapatnya kode akun, Anda bisa melihat di sini di daftar saldo ini. Oh, kode akun untuk peralatan 1202, maka dimasukkan ke situ. Di sini dimasukkan di sini ya. Kemudian nama akunnya dijelaskan, oh peralatan. Terus kemudian kita lihat di jurnal pembeliannya UD Karunia ini, jumlah peralatan berapa? Oh 8 juta di debit, taruhlah di sini ya. Kemudian utang dagang berapa jumlahnya? Oh 88 juta. Masukkan ke sisi kredit. Kemudian pembelian berapa jumlahnya? Oh 80 juta. Ini di debit atau di kredit? Oh di debit, berarti masukkan ke debit 80 juta. Jumlahkan, debitnya berapa, kreditnya berapa. Debitnya 88 juta, kreditnya 88 juta. Ini debit kredit itu harus imbang. Kalau dalam akuntansi debit kreditnya nggak imbang, berarti salah. Antara rekapitulasi jurnal pembelian dan jurnal pembeliannya ini harus sesuai jumlahnya. Seperti itu. Ini berlaku juga untuk jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, serta jurnal umum. Nanti silahkan Anda pelajari secara mandiri di modulnya. Kemudian dari hasil rekapitulasi tadi kita buat posting di buku besar utama. Langkah pertama di buku besar utama dari hasil rekapitulasi jurnal khusus. Ini contohnya di rekapitulasi jurnal khusus seperti ini. Ya. Ini masukkan satu persatu akun-akun ini di buku besar utama. Yang pertama akun peralatan. Maka kita cari akun peralatannya di mana. Oh, di sini akun peralatannya. Kodenya masukkan 1202. Nah, kemudian kita lihat apakah peralatan itu sebelumnya ada saldonya atau tidak. Kita cek di daftar saldo. Saldonya berapa? Peralatan, oh 80 juta, masukkan di sini. Ini sini debit, maka di sini juga harus debit. 80 juta. Kemudian kita lihat di rekapitulasinya. Oh, rekapitulasinya ada penambahan peralatan di debit, berarti 8 juta. Masukkan kolom keterangan ini didapat dari jurnal apa? Oh, jurnal pembelian. Refnya diisi. Kalau jurnal pembelian berarti JB1. Ini kan halaman 1 ya toh. Jurnal beli, jurnal pembelian 1. Kemudian debit 8 juta. Jadi 88 juta. Seperti itu. Ini berarti artinya saldo peralatan pada akhir periode itu 88 juta. Ini nanti yang Anda catat di daftar saldo seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah utang dagang 88 juta di kredit. Kita perlu lihat di utang dagang ini. Berarti kita masukkan tanggalnya, tanggal 31, karena ini di akhir periode ya. Didapat datanya dari mana? Dari jurnal pembelian. Maka tulis keterangannya jurnal pembelian. Referensinya JB1, jurnal pembelian halaman 1. Kemudian kreditnya 88 juta. Maka dari itu ditulis di sini kreditnya 88 juta. Karena tanggal 1 tadi ada saldo 20 juta, maka bertambah kan ini 108 juta. Ini prinsipnya seperti itu, sederhana dan mudah kalau membuat buku besar utama. Kemudian kita lanjut ke buku besar pembantu. Ada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, ini bisa kita lihat di jurnal khusus. Kita bisa lihat di jurnal khusus ya untuk mencatat atau memposting buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu
piutang. Kalau buku besar pembantu utang, berarti yang menjadi referensi itu adalah jurnal pembeliannya. Yang pertama adalah toko Dahlia. Ada utang atau enggak di sana? Ada. Tanggal 1, utangnya 8 juta. Kalau utang dagang itu bertambah di kredit. Jadi masukkan di sini 8 juta. Ada transaksi lain enggak dengan toko Dahlia? Kita lihat lagi di sini. Oh, ternyata di jurnal pembelian di toko Dahlia utang lagi tanggal 6 sejumlah 15 juta. Masukkan ini. Jadi menambah utang dagang jadinya 23 juta. Kemudian kita lihat lagi, adakah transaksi lain terkait toko Dahlia? Oh, ternyata ada tanggal 8 itu pelunasan utang. Nah, ini dimasukkan. Pelunasan utangnya 8 juta. Masukkan, berarti kan utang berkurang di debit 8 juta. Saldonya berapa? 15 juta untuk di toko Dahlia. Seperti itu. Kita lihat di buku besar pembantu piutang. Contohnya di sini adalah toko Arif. Kita lihat, berarti di jurnal penjualan, karena yang mencatat transaksi penjualan secara kredit yang menimbulkan piutang itu adalah jurnal penjualan. Kita lihat, oh ternyata di toko Arif itu tanggal 2 ada utang sejumlah 10 juta 710. Ada piutang 10 juta 710. Nah, piutang itu kalau bertambah di debit, berarti tulis di sini. Kemudian kita lihat lagi, ada toko Arif lagi tanggal berapa? Oh, tanggal 9 ya. Dia melunasi piutang, melunasi utangnya. Toko Arif melunasi utangnya. Dan kita menerima pelunasan piutang. Maka berarti piutangnya di kredit 10 juta 710 di 0 seperti itu. Ya. Ini ada tanggal 12 lagi ya. 35 juta. Maka masukkan lagi ke sini. Berarti di akhir saldo piutang dengan toko Arif itu 35 juta. Seperti itu, teman-teman sekalian. Selamat mengerjakan latihan yang sudah saya sematkan di Google Classroom. Semoga kalian semangat selalu dan sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.